Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel keluarga kita, yaitu channel Waris ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada beberapa pertanyaan mungkin masuk ke apa namanya redaksi kami ya. Banyak sekali pertanyaannya terkait dengan pembagian waris ya. Pada kesempatan yang berbahagia ini kami ingin sedikit spill yang kemarin kami sampaikan, yaitu terkait dengan ahli waris laki-laki dan ahli waris perempuan ya. Nanti kita langsung saja ke contoh perhitungan dan kita akan melihat apa namanya rumus dari waris yang singkat ini gitu ya. Oke. Nanti kita akan lihat ada pembagian 4, 5, 2, 2, 7, 1 gitu ya teman-teman semuanya. Jadi teman-teman semuanya, para pemirsa yang kami cintai, 4, 5, 2, 2, 7 itu apa saja? Nah, kita akan sedikit spill ya pada kesempatan ini, di mana memang di dalam Al-Quran sendiri, di dalam beberapa keterangan juga disampaikan bahwa apa namanya pembagian ya teman-teman semuanya, pembagian waris ini teman-temannya ada yang apa namanya, ada yang setengah gitu kan ya, ada yang 2/3 gitu kan ya, ada yang 2/3 gitu ya. Terus juga ada yang apa namanya teman-teman semuanya setengah, ada juga yang 1/4 ya, ada juga yang berapa, 1/6 gitu ya. Ada lagi ya, satu lagi adalah 1/8 gitu ya teman-teman semuanya. Tolong itu mungkin ada eraser, tapi ini bisa kelihatan ya kalau saya berdiri ya. Baik ya, oke, saya akan coba lagi. Kemarin kita sudah bahas ya terkait dengan 10 untuk pria, maaf ya, 10 untuk ahli waris wanita dan 15 untuk ahli waris laki-laki tuh ya. Oke, kami spill kembali ya supaya kita ingatannya bisa kembali lagi bersemi ya gitu ya. Oke, kita lihat ahli waris laki-laki gitu ya. Ahli waris laki-laki itu iya, dia meninggalkan suami gitu ya. Kalau seorang istri berarti yang ditinggalkannya adalah suami gitu ya. Ini bagannya seperti ini ya. Jadi di sini atas, bawah, pinggir ya, ke sampingnya. Jadi apa namanya, si mayat ini mempunyai bapak dan juga mempunyai kakek gitu ya. Ini K-nya kakek, ini B-nya bapak, M-nya adalah si mayit gitu ya, kami arsir. Nah ini karena ini ahli waris laki-laki berarti ini juga laki-laki ya, bapak. Nah mungkin bapak perempuan ya, mungkin kakek perempuan ya. Nah ini juga di sini ada anak laki-laki, di sini adalah ada cucu apa namanya, ada cucu laki-laki. Oke ya. Nah selanjutnya setelah atas bawah, ini furunya ke bawah ya. Jadi kalau punya keturunan berarti punya furu gitu ya. Nah ini asal muasal kita, ada bapak kita ya. Bapak kita asalnya dari siapa? Ada lagi ya, dari kakek kita gitu ya. Oke sampai sini jelas. Dan ke samping kanannya teman-teman semuanya, di sini ada saudara laki-laki kandung itu ya teman-teman semuanya, cukup jelas ya. Nah ini saudara laki-laki sebapak gitu ya. Oke, teman-teman jelas ya, saudara laki-laki sebapak. Dan sini karena laki-laki semua ya di sini ya, saudara laki-laki seibu itu ya. Oke ya, sampai sini jelas. Ke atas, ke bawah, ke samping gitu ya. Di sini selanjutnya next, anak saudara laki-laki kandung tuh ya. Sampai sini jelas ya, anak saudara laki-laki kandung. Nah di sini ada anak saudara laki-laki sebapak gitu ya. Nah kalau di sini, nah di sini tidak ada ya teman-teman semuanya ya. Sudah ya, atas, bawah,
samping gitu ya, sudah. Kemudian kita ke yang sejajar dengan bapak ya. Nah, biasanya bapak ini punya adik atau paman ya. Jadi di sini paman itu teman-teman semuanya kalau dalam bahasa Indonesia itu artinya dua ya. Kalau uncle seperti mana di bahasa Inggris, uncle itu bisa uwa, bisa paman gitu ya. Oke, bisa uwa dan bisa apa namanya mang kalau bahasa Sundanya gitu ya. Nah, ini di bapak ini itu ya, dia punya paman kandung. Jadi paman kandung itu bisa uwa dan bisa juga teman-teman semuanya bisa emang gitu ya. Nah, ini teman-teman semuanya paman kandung gitu ya. Nah, ini yang ke kanannya ini adalah paman kandung sebapak ya. Paman kandung sebapak di sini ke bawahnya dari paman kandung ini anaknya ya. Anak paman APK ya, anak paman kandung. Dan di sini yang dinamakan anak paman kandung sebapak gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya. Oke ya, ada yang ditanyakan? Nah, selanjutnya ketika si mayat meninggalkan, karena ini yang ditinggalkannya laki-laki, berarti ini otomatis suaminya gitu ya. Ini suami. Dan di sini ada laki-laki pemerdeka, laki-laki LPB ya, laki-laki pemerdeka budak gitu ya. Nah, ini teman-teman semuanya perlu dihafal ya. Ini di luar kepala ya semuanya ya, insya Allah ya, masih ingat ya. Ini ada berapa? Ada 15 ya. Nah, selanjutnya untuk ke apa namanya ahli waris perempuan itu siapa saja. Ini mungkin Bapak akan coba dengan warna yang lain ya. Bapak akan coba warna hitam. Oke, di sini ini M si mayit gitu ya. Si mayit ini adalah seorang laki-laki, dia pasti karena ini ahli warisnya perempuan, dia meninggalkan istri ya. Dia meninggalkan istri. Yang selanjutnya juga di sini ada perempuan pemerdeka budak. Ini ke kiri dulu ya. Oke, ini yang ke asalnya ini teman-teman semuanya. Ini artinya di sini karena ini yang ahli waris perempuan, maka harus perempuan ya ke atasnya ya. Jadi di sini ada siapa? Kalau di sini laki-laki ada bapak, berarti kalau ini ada ibu ya. Ada ibu, tuh kan? Nah, setelah ibu itu pasti ada siapa ke atasnya atau ke asalnya itu pasti ada siapa? Pasti ada nenek ya, pasti ada nenek gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, setelah itu jangan lupa nih di sini nenek dari siapa gitu kan ya. Ini nenek dari bapak belum ada. Jadi di sini juga ada satu lagi nenek dari siapa? Nenek dari bapak gitu ya. Oke, sampai sini jelas. Nah, di sini selanjutnya asal sudah, ke sini adalah furunya gitu ya. Furunya itu siapa saja. Nah, ini di sini teman-teman semuanya ada anak perempuan kandung ya. Oke. Nah, di sini ada cucu perempuan ya. Cucu perempuan, tapi ingat di sini harus berasal dari anak laki-laki ya, kalau ini punya anak laki-laki. Nah, karena ini bukan bagian dari wanita, anak laki-laki, ini maksudnya adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Bagaimana kalau cucu perempuan dari anak perempuan? Ini tidak ya, tidak mendapatkan bagian gitu ya. Oke, sampai sini jelas ya teman-teman ya. Di sini ke kanannya adalah saudara perempuan kandung gitu ya. Oke, saudara perempuan kandung ya. Terus ke kanannya lagi saudara perempuan, di sini saudara perempuan sebapak ya. Nah, terus nextnya itu bagaimana? Saudara perempuan seibu ya. Oke, saudara perempuan seibu gitu ya. Terus setelah itu ada lagi, atau mungkin kita berpikir oh ya ini apa saudaranya ibu, misalkan kalau di sini kan ada pamannya, karena di sini ada bibi itu bibi uwa perempuan maupun adiknya dari si ibu, ini semuanya tidak ada ya.
baik saudara perempuan kandungnya maupun saudara sebapak, apalagi saudara perempuan si ibu gitu ya, dari ibu ini ya. Oke ya. Ya, sampai sini mungkin teman-teman masih ingat ya. Jadi kalau di sini apa namanya, nenek dari bapak, kalau ini NB di sini kan. Nah, ini kan di sini ada bapak kan ya. Ada bapak ya, ada bapak pun dia punya ibu ya. Jadi apa, nenek dari bapak. Ini kan ada dua ya. Ini nenek dari ibu, ini nenek dari bapak. Tapi bapak ini kan bagian dari ahli waris laki-laki, ini untuk menggambarkan bahwa semua ahli waris perempuan itu harus perempuan dan semuanya ada 10 ya. Kalau tidak percaya hitung sendiri ya. Ini minggu kemarin sudah kami sampaikan gitu ya. Oke teman-teman semuanya, tadi kami sudah spill sedikit terkait dengan apa namanya, masalah pembagian apa namanya, waris ya gitu ya. Ada yang di dalam Al-Quran ini pembagiannya ini ya, setelah ini ya ada yang 2/3 gitu ya. Oke, ada yang 2/3, terus ada yang berapa lagi? Ada yang setengah gitu ya, teman-teman semuanya. Terus kalau ada yang setengah berarti ada yang 1/4 gitu ya. Kalau 1/4 berarti ada yang terlewat ya, ada 1/3 gitu ya. Oke. Nah, di sini kita akan langsung nanti ke contoh soal ya. Ada yang 1/3, terus juga ada yang 1/4, 1/6, dan 1/8 gitu ya. Oke. Dan teman-teman semuanya, mari kita coba latihan gitu ya. Nah, ini untuk yang kita latihan dulu dari yang setengah dulu ya. Oke. Nah, ini yang setengah ini teman-teman siapa saja gitu ya. Nah, ini untuk suami ya, yang dia ketika menikah dengan istrinya ini, ya ini istrinya ya. Ini suami, dia tidak mempunyai furu ya. Tanpa furu gitu ya. TPF gitu, tanpa furu, tanpa keturunan. Maka dia akan mendapatkan, suami ini akan mendapatkan setengah gitu ya. Oke, sekarang ke ahli waris perempuan gitu ya. Nah, ketika apa namanya, ini menikah dengan suaminya, ini suaminya, dan dia tidak mempunyai furu ya. Kalau dia tidak punya furu gitu ya, TPF, maka kalau tidak punya furu, apa namanya, untuk istri setengah, ini berapa angkanya? Ya maaf, 1/4 gitu ya. Nah, ini kembali ke sini. Ketika di sini, ketika dia menikah mempunyai furu, yang punya anak lah gitu ya, maka bagian dari ini itu apa namanya, dikalikan dengan hizab nukson gitu ya. Ini berkurang, jadi dari setengah ini, maka ketika dia ketika menikah punya anak, misalkan ini anak laki-laki, maka yang dari setengah ini akan mendapatkan berapa? Akan mendapatkan 1/4 gitu ya. Nah, ketika di sini juga apa namanya, dari suaminya mendapatkan keturunan, maka ini adalah hijab nukson juga ya, akan berkurang dari 1/4 menjadi berapa? Menjadi 1/8 gitu ya, teman-teman semuanya. Oke, ini kalau ini setengah gitu ya. Kembali lagi, kalau yang setengah itu siapa saja ya. Ini bisa satu anak perempuan. Jadi satu anak perempuan tunggal gitu ya. Nah, misalkan di sini kalau ini satu anak perempuan, maka ketika apa namanya, sebelum ke yang lain gitu, maka dia akan mendapatkan apa namanya, satu anak perempuan ini akan mendapatkan anak tunggal, akan mendapatkan anak tunggal gitu ya, akan mendapatkan setengah. Apabila apa namanya, anak perempuannya lebih dari satu, misalkan nih, 2 anak perempuan ya, ini akan berapa? Ini akan ada kaitannya dengan 2 kaitannya dengan 2/3 gitu ya. Nah, seperti itu teman-teman gambarannya. Dan selanjutnya misalkan kita mau yang mana lagi nih ya, teman-teman semuanya, kita misalkan di sini 2/3 sudah, setengah sudah, 1/4 sudah ya tadi contohnya ya.
Terus selanjutnya adalah yang dinamakan sepertiga gitu ya. Nah, sepertiga ini bagaimana gitu kan? Oke. Dan ketika mayit tidak mempunyai keturunan gitu ya, teman-teman semuanya, ini si ibu ya, taruhlah si ibu ini akan mendapatkan berapa? Tidak mendapatkan puru ya, ini akan mendapatkan berapa teman-teman? Akan mendapatkan 1/3 gitu ya teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya di sini juga nanti kita akan belajar ini sebagai gambaran ya, bahwa sangat mudah untuk bagaimana kita menguasai pembagian dari ilmu waris ini ya. Cukup telepon ke, bukan teleponnya, jadi supaya ini hafal ya, 4 5 2 2 7 1 ya, 4 5 2 2 7 1 gitu ya teman-teman semuanya ya. Siapa saja itu ya. Oke. Kalau yang 2/3 tadi, 2/3 itu ada berapa bagian? Ini 2/3 itu ada 4 bagian ya, termasuk salah satunya tadi adalah ketika dia lebih dari 2 anak perempuan gitu ya. Nah, ini juga yang 5 ini, setengah ini adalah ada 5 bagian gitu ya teman-teman semuanya. Dan yang sepertiganya juga ini ada 2 bagian, terus 1/4-nya itu ada 2 bagian, terus yang 1/6 ini ada 7, dan yang 1/8 ini ada istri ya, ini cuman 1 ya, ketika dia istri tidak punya anak ini hanya 1 bagian, yaitu berkaitan dengan istri gitu ya teman-teman semuanya. Dan teman-teman semuanya, bahwa di sini untuk yang 2/3 ini dia perduaan gitu ya, perduaannya ketika misalkan di sini 2 anak perempuan, kalau tidak ada maka di sini ke bawahnya pengganti dari 2 anak perempuan adalah 2 cucu perempuan, tapi ini hati-hati harus dari anak laki-laki ya. Ini akan mendapatkan berapa? Akan mendapatkan 2/3 ya teman-teman semuanya. Dan ini cukup menarik ya teman-teman semuanya ketika kita mempelajari ilmu waris ini gitu ya. Jadi teman-teman semuanya, untuk 2/3 ini ingat ya, minimal 2 atau lebih ya, tadi mulai dari 2 anak perempuan gitu ya yang 2/3. Jadi teman-teman semuanya, karena kita akan bagi dulu ya, mungkin pada kesempatan ini kita akan fokus ke 2/3 dulu ya. Oke, jadi yang 2/3 itu siapa saja teman-teman ya? Yang pertama perduaan. Jadi perduaan itu 2 anak perempuan gitu ya, 2 cucu perempuan gitu ya teman-teman semuanya. Terus siapa lagi? 2 saudara perempuan kandung ya, 2 saudara perempuan kandung. Terus juga di sini dua siapa lagi teman-teman? Di sini adalah terkait dengan 2 saudara perempuan, 2 saudara perempuan sebapak gitu ya. Jadi yang pada kesempatan ini kita batasi dulu ya, nanti minggu depan kita akan urai yang 5 bagian ini siapa saja gitu ya. Cukup karena ini supaya teman-teman bisa menghafal dengan baik, maka step by step ya, supaya kita ingatannya lebih panjang gitu ya teman-teman semuanya. Berarti yang 4 ini siapa saja? Yang ini, yang 4 itu adalah yang dari 2/3, yaitu perduaan. Jadi ingat, 2/3 itu perduaan, tapi semuanya ini berkaitan dengan perempuan, perduaan perempuan gitu ya, baik itu 2 anak perempuan ya, 2 anak perempuan, terus juga 2 cucu perempuan, dan juga 2 saudara perempuan kandung, dan juga 2 saudara perempuan sebapak gitu ya. Jadi ada berapa? 1 2 3 4 gitu ya. Oke, masih ingat kan ya? Jadi kalau 2/3 itu teman-teman adalah perduaan ya. Yang pertama adalah 2 anak perempuan, yang kedua adalah 2 2 cucu perempuan, yang ketiga adalah
2 saudara perempuan gitu ya, kandung ya, dan yang lain, yang the last one is 2 saudara perempuan sebapak ya. Masih ingat ya 2/3 itu apa? Yang 2/3 itu adalah 2 ada anak kandung ya, 2 anak perempuan kandung ya, oke. Yang selanjutnya adalah 2 cucu perempuan ya. Yang ketiga adalah 2 saudara perempuan kandung, yang selanjutnya adalah 2 saudara perempuan sebapak. Jadi ada 4. Dan minggu depan kita akan bahas kembali yang setengah, sepertiga, seperempat ya. Mungkin minggu depan kita bahas yang setengah dan sepertiga. Jadi kita akan ada beberapa pertemuan untuk bagaimana kita bisa mempraktekkan ilmu waris ini dengan mudah ya. Tabarakallah, alhamdulillah, taqabbalallahu minna wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.